Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan dua orang, yaitu yang pertama Clarissa Anastasia, yang kedua saya sendiri, Daniel Pratama Setiawan. Kami dari kelas 18 akuntansi 1. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau yang sering kita singkat dengan SAK etap. Kami di sini tidak membahas seluruh isi SAK etap, tapi kami membahas sebagian dari isi SAK etap yang terdiri dari 3 subbab. Subbab yang pertama adalah aset tetap, dan subbab yang kedua adalah aset tidak berwujud, dan yang ketiga adalah sewa. Baiklah, saya akan membahas subbab yang pertama, yaitu aset tetap. Aset tetap atau fixed asset dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, ruang lingkup, pengakuan, pengukuran pada saat pengakuan, pengukuran setelah pengakuan awal, penyusutan, penurunan nilai, penghentian pengakuan, dan pengungkapan. Ruang lingkup aset tetap dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, aset tetap berwujud, digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain atau tujuan administratif dan digunakan lebih dari satu periode. Dan yang kedua, aset tidak berwujud, tidak termasuk hak atas mineral dan cadangan mineral. B. Pengakuan. Entitas harus mengakui biaya perolehan aset tetap sebagai aset tetap jika yang pertama, kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas. Dan yang kedua, pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Tanah dan bangunan adalah aset yang dapat dipisahkan dan harus dicatat secara terpisah, meskipun tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan. C. Pengukuran pada saat pengakuan. Unsur biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi harga beli, termasuk biaya hukum dan broker, biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya. Yang kedua, biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Yang ketiga, estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset, dan biaya restorasi lokasi. Pengukuran biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap adalah setara harga tunainya pada saat tanggal pengakuan. Pertukaran aset. Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran aset non-meter, maka biaya perolehan diukur pada nilai wajar. D. Pengukuran setelah pengakuan awal. Entitas harus mengukur seluruh aset tetap setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Penilaian kembali tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAK etap menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Surplus revaluasi aset tetap dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya. E. Penyusutan. Dalam penyusutan kita harus mengetahui jumlah dan periode penyusutan. Entitas harus mengalokasikan jumlah aset yang dapat disusutkan secara sistematis selama umur manfaatnya. Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan. Dan kita juga harus mengetahui metode penyusutan yang digunakan. Metode penyusutan dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua, metode saldo menurun atau diminishing balance method. Dan yang ketiga, metode jumlah unit produksi atau sum of the unit of production method.
F. Penurunan nilai. Penurunan nilai dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengakuan dan penurunan nilai. Penurunan nilai aset untuk menentukan apakah aset tetap mengalami penurunan nilai. Dan yang kedua, kompensasi penurunan nilai. Entitas harus mengakui kompensasi dari pihak ketiga atas penurunan nilai. Dan yang ketiga, aset tetap menjadi dimiliki untuk dijual. Rencana melepaskan aset sebelum tanggal ekspektasi merupakan indikator penurunan nilai. G. Penghentian pengakuan aset tetap. Entitas harus menghentikan pengungkapan aset tetap pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya. H. Pengungkapan. Yang pertama, dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Yang kedua, metode penyusutan yang digunakan. Yang ketiga, umur, manfaat, atau tarif penyusutan yang digunakan. Yang keempat, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan, atau agregat dengan akumulasi kerugian penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Dan yang terakhir, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Baiklah, untuk materi aset tidak berwujud dan sewa akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Clarissa Anastasia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan subbab yang kedua, yaitu aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud dibagi menjadi 7 bagian, yaitu ruang lingkup, pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penurunan nilai, penghentian dan pelepasan, dan pengungkapan. A. Ruang lingkup. Bab ini diterapkan untuk akuntansi untuk semua aset tidak berwujud kecuali yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. B. Pengakuan. Entitas harus menerapkan kriteria pengakuan untuk mengakui aset tidak berwujud. Entitas harus menggunakan asumsi yang wajar dan dapat mendukung yang merupakan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi yang ada selama masa manfaat aset. Entitas juga harus mempertimbangkan bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal aset dengan memberikan penekanan pada bukti eksternal. C. Pengukuran awal. Pengukuran awal dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama perolehan terpisah. Biaya perolehan aset tidak berwujud yang diperoleh secara terpisah terdiri dari harga beli, termasuk biaya impor dan pajak yang sifatnya tidak dapat dikreditkan setelah diskon dan potongan dagang, dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, pertukaran aset. Satu atau lebih aset tidak berwujud mungkin diperoleh melalui pertukaran dengan satu atau beberapa aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan aset non-moneter. Yang ketiga, aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal. Entitas harus mengakui pengeluaran internal yang terjadi atas aset tidak berwujud, termasuk semua pengeluaran untuk aktivitas riset. Yang keempat, beban lalu tidak diakui sebagai aset. Pengeluaran atas aset tidak berwujud yang awalnya diakui sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tidak berwujud di kemudian hari. D. Pengukuran setelah pengakuan awal. Pengukuran setelah pengakuan awal dibagi menjadi 4. Yang pertama, umur manfaat. Semua aset tidak berwujud dianggap mempunyai umur manfaat yang terbatas. Yang kedua, periode dan metode amortisasi. Entitas harus mengalokasikan jumlah yang dapat disusutkan dari aset tidak berwujud secara sistematis selama umur manfaatnya. Dan entitas juga harus memilih metode amortisasi yang mencerminkan pola pemanfaatan aset di masa mendatang. Yang ketiga, nilai residu. Nilai residu suatu aset tidak berwujud seharusnya diasumsikan sama dengan nol. Yang keempat,
telaah ulang atas periode dan metode amortisasi, perubahan pemakaian aset, perkembangan teknologi, dan perubahan harga pasar. Jika terdapat indikator tersebut, maka entitas harus menelaah ulang estimasi sebelumnya dan mengubah metode amortisasi atau umur manfaatnya, serta entitas harus memperlakukan perubahan metode amortisasi atau umur manfaat sebagai perubahan estimasi akuntansi. Penurunan nilai. Entitas harus menerapkan penurunan nilai aset untuk menentukan apakah aset tidak berwujud telah mengalami penurunan nilai, dan entitas dapat menjelaskan kapan dan bagaimana entitas mengkaji ulang jumlah tercatat aset, bagaimana menentukan jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset, dan kapan mengakui kerugian penurunan nilai atau pemulihannya. Penghentian dan pelepasan. Entitas harus menghentikan pengakuan aset tidak berwujud dan mengakui keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi jika aset tidak berwujud dilepaskan atau ketika tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya dan pelepasannya. Pengungkapan. Yang pertama, umur manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan. Yang kedua, metode amortisasi yang digunakan. Yang ketiga, jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode. Yang keempat, unsur pada laporan laba rugi yang di dalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud. Dan yang kelima, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, amortisasi, dan perubahan lainnya secara terpisah. Selanjutnya, subbab yang ketiga, yaitu sewa. Sewa dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ruang lingkup, klasifikasi sewa, laporan keuangan lesi, dan laporan keuangan lesor. Ruang lingkup. Subbab 3 ini mencakup akuntansi untuk semua sewa, kecuali sewa untuk mengeksplorasi atau menggunakan mineral, minyak bumi, gas alam, dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui lainnya, dan perjanjian lisensi seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskripsi atau karya tulis, hak paten, dan hak cipta. Klasifikasi sewa. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Dan suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Laporan keuangan lesi. Laporan keuangan lesi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sewa pembiayaan. Pada awal masa sewa, lesi harus mengakui hak dan kewajiban dalam sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai residu atau harga opsi yang harus dibayar oleh lesi pada akhir masa sewa. Dan yang kedua, sewa operasi. Pembayaran sewa merupakan beban sewa yang diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa, meskipun pembayaran sewa dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. Laporan keuangan lesor. Laporan keuangan lesor dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sewa pembiayaan. Lesor pada sewa pembiayaan mengungkapkan hal-hal seperti kebijakan akuntansi penting yang digunakan sehubungan dengan transaksi sewa, jumlah pembayaran sewa selama masa sewa, sifat dari simpanan jaminan yang merupakan kewajiban lesor kepada lesi, dan piutang sewa yang dijaminkan kepada pihak ketiga. Dan yang kedua, sewa operasi. Lesor pada sewa operasi mengungkapkan hal-hal seperti kebijakan akuntansi penting yang digunakan sehubungan dengan transaksi sewa, jumlah pembayaran sewa selama masa sewa, sifat dari simpanan jaminan jika ada, dan aset yang disewakan yang dijaminkan kepada pihak ketiga. Baiklah, sekian presentasi dari kami.
Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan juga kami minta maaf apabila ada kekurangan dalam materi atau kesalahan kata dalam pengucapan. Kami minta maaf. Semoga materi ini dapat memberikan sedikit ilmu untuk mengetahui tentang SAK etap lebih dalam. Sekian dan terima kasih.